Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Belanda mengerahkan kapal induk, kapal perang, pesawat militer, dan pasukan ke Papua. Sebuah strategi baru dicetuskan pada saat konferensi meja bundar untuk mencari jalan lain atas sengketa wilayah Papua, yaitu melalui rumusan kompromis. Rumusan ini pada hakikatnya mempertahankan status quo kepresidenan Papua. Sementara itu, ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Nederland, pertentangan terus meruncing menjadi sengketa Indonesia-Belanda yang berakibat semakin memburuknya hubungan antara kedua negara yang baru terselesaikan 12 tahun kemudian dengan tercapainya persetujuan New York 15 Agustus 1962. Berlarut-larutnya sengketa Indonesia dan Belanda disebabkan oleh kuatnya gelombang penolakan Belanda untuk mempertahankan Papua sebagai bagian dari wilayah jajahannya, baik secara bilateral maupun multilateral melalui PBB. Perundingan bilateral Republik Indonesia dan Belanda dimulai pada tahun 1950 untuk menyelesaikan masalah Papua sesuai dengan persetujuan KMB. Perundingan tidak memberikan hasil karena pada dasarnya Belanda memang tidak menghendaki penyerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Dengan demikian, masalah Irian Barat tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Sebagaimana ditentukan oleh persetujuan konferensi meja bundar sebagai negara bersistem federal, Republik Indonesia Serikat akhirnya bubar sebelum mencapai umur 8 bulan. Maka pemerintah Republik Indonesia Serikat tidak berkesempatan untuk merundingkan penyelesaian masalah Papua dalam jangka waktu 1 tahun sebagaimana ditentukan oleh persetujuan konferensi meja bundar. Semenjak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950, baik selama berlakunya Undang-Undang Dasar sementara maupun berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pengembalian Papua ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia selalu menjadi salah satu program tiap-tiap kabinet yang ada selama 1950 sampai dengan 1962. Republik Indonesia terus berusaha melalui jalan bilateral mencapai penyelesaian masalah Papua dengan Belanda pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 1945 tanpa hasil, karena Belanda memang benar-benar tidak mau melepaskan wilayah itu. Selama 4 tahun sejak 1950, upaya diplomasi bilateral dengan Belanda untuk menyelesaikan sengketa Papua tidak membuahkan hasil. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menempuh jalur multilateral dengan mengajukan masalah Papua ke Majelis Umum PBB pada tahun 1954. Majelis Umum PBB membahas isu ini secara substansif pada tahun 1955, 1956, dan 1957. Namun rancangan resolusi yang dibentuk selama 3 tahun berturut-turut hanya sebatas menyerahkan kedua pihak membuka kembali perundingan-perundingan penyelesaian masalah. Mayoritas anggota Majelis Umum PBB tidak menyetujui rancangan resolusi tersebut. Terdapat 2/3 mayoritas suara menghendaki solusi lain karena masalah Papua dikategorikan sebagai isu penting oleh Majelis Umum PBB karena suara yang berhasil digalang Republik Indonesia tidak mencapai 2/3 anggota Majelis Umum PBB. Republik Indonesia memutuskan untuk tidak lagi membawa masalah Papua ke Majelis Umum PBB dan memutuskan untuk menempuh jalan lain dalam pengajuannya mengembalikan Papua ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia memutuskan secara unilateral untuk membatalkan persetujuan konferensi meja bundar pada tahun 1956 dan mulai menempuh jalan lain tahun 1958. Sebenarnya, tujuan kebijakan jalan lain itu adalah meminta Belanda untuk berunding kembali dalam menyelesaikan masalah Papua secara damai. Namun kebijakan ini ditanggapi sebaliknya oleh Belanda dengan memperkuat kekuatan militernya di Papua dengan mengirimkan kapal induk Karel Doorman, kapal-kapal perang lain, pesawat-pesawat militer, dan pasukan dalam musim semi tahun 1960. Pemerintahan Republik Indonesia menanggapi tindakan Belanda tersebut melalui pemutusan diplomatik dengan Belanda. Hal ini merupakan puncak tindakan Indonesia di bidang politik
untuk menekan Belanda agar mau menyelesaikan sengketa Papua dengan jalan damai dan sekaligus merupakan prelude kebijakan yang akan ditempuh Indonesia selanjutnya, yaitu membebaskan Papua dengan kekuatan militer. Penerapan sanksi militer terhadap sikap Belanda menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena diperlukan persenjataan modern dalam kuantitas yang cukup besar, terutama persenjataan strategis dan ofensif seperti kapal selam, kapal perang, pesawat tempur, pembom jarak jauh, dan sebagainya. Pemerintah Republik Indonesia telah mengupayakan untuk membeli persenjataan dari beberapa negara. Pertama, pada masa pemerintahan Presiden Dwight Eisenhower, pemerintahan Indonesia memesan sejumlah perlengkapan militer kepada Amerika, tetapi Amerika Serikat menolak permintaan Indonesia. Kedua, pemerintahan Republik Indonesia telah mengadakan persediaan alutsista yang dibeli dari negara-negara barat lain seperti Inggris, Prancis, dan Republik Federal Jerman, tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan alutsista, Indonesia mengusahakannya dari Uni Soviet dengan mengadakan perjanjian pembelian persenjataan yang bernilai 450 juta US dollar ditandatangani di Jakarta, Maret tahun 1961. Di sisi lain, pemerintah Republik Indonesia mulai memukul kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda yang berkaitan dengan Republik Indonesia, seperti nasionalisasi berbagai perusahaan Belanda di Indonesia, pemulangan orang-orang Belanda yang tidak diperlukan keberadaannya di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.